Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, yes, thank you Lord. Tetap Yesus mempesona hatiku. Diberi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sama-sama renungkan lagu ini. Come on church. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Thank you Lord. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, yes, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
worship. Come on, sing it. Yes, ekspresikan kasih-Mu. Yes. Takkan hilang karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Yuk, jemaat saja mari. Sebagaimana kau ada pagi hari ini karena Tuhan. Come on, berikan sorak-sorai-Mu yang terbaik. Come on, ucapkan rasa syukur-Mu kepada Dia. Kau percaya ketika setiap kali kita bertepuk tangan, kita bukan sekedar bertepuk tangan, tapi waktu kita bertepuk tangan, kita sedang mengucapkan syukur kita yang terbaik kepada Dia. Amen. So pagi hari ini Bapak, kami percaya Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama kami. Kasih setia dan cinta kesetiaan-Mu yang begitu luar biasa, enggak pernah bisa kami pikirkan dengan pikiran kami Tuhan. Selalu ada menyertai kami karena Engkau adalah kasih. Dan Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. So kalau kami pagi hari ini ada sedemikian kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Engkau pelihara kami. Makasih Engkau sabar dengan hidup kami. Makasih Kau selalu tunggu akan kehidupan kami. Makasih Kau beri kekuatan untuk hidup kami terus bergerak kembali maju. Makasih Engkau pelihara keluarga kami. Engkau tolong bisnis kami. Engkau pimpin pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau duduk dengar baik firman-Mu. Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas dalam melepaskan firman. Tapi biarlah sungguh Roh-Mu yang menuntun setiap firman boleh diterima dan dipahami. Dan dengan kekuatan Roh-Mu setiap kami dapat melakukannya Tuhan. Sehingga kami mau lihat firman itu mulai mengubah hidup kami dari dalam. Semakin lama semakin indah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hai di dalam dan demi nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh bilang kiri kanannya happy Sunday, happy Sunday. Udah lama gak jumpa, seminggu kita penuh dengan aktivitas dan hari ini boleh bersama-sama lagi. Wow, I'm glad kalau saya sudah ada kembali di pulpit ini untuk saya boleh share sesuatu di tengah-tengah saudara. Saya coba-coba ingat kapan terakhir saya share sesuatu di tengah-tengah saudara. Itu sekitar 9 bulan yang lalu. Dan sama seperti ibu melahirkan, hari ini saya bersuka cita kalau saya boleh menyampaikan apa yang telah Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan. Saudara siap terima firman? Boleh bilang kiri kanan saya siap terima firman. Karena saya percaya saudara datang bukan untuk saudara hanya dengar. Betul atau enggak? Tapi saudara siap menerima firman, saudara bersepakat, saudara bersetuju. Dan ketika saudara melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan saudara, saudara mulai akan lihat firman itu mengubah saudara di dalam. Amen.
Dan saudara hidupnya semakin lama, semakin maksimal, semakin optimal. Berapa yang saudara rindu akan hal itu? Kalau saudara rindu, saya dorong Bapak Ibu untuk saudara taruh perhatian yang penuh kepada firman dan siapkan catatan saudara. Amen. So, seperti saudara ketahui bahwa di tahun ini kita ada 3 pembahasan besar. Saudara sudah khatam dengan hal itu. Yang pertama adalah knowing God. Mengenal Tuhan. Sama-sama bilang mengenal Tuhan. Saudara dan saya adalah umat yang mengenal Tuhan. Katakan amin. Dan yang kedua adalah stand firm, stay strong. Tetap berdiri kokoh dalam covenant yang telah Tuhan beri. Covenant kita dengan Tuhan, amen. Untuk apa saudara? Untuk saudara dan saya doing good. Bilang kiri kanannya, untuk saudara dan saya bilang untuk apa? Doing good. Wow. Soal karena itu saya mau ajak saudara melihat kembali. Tidak bosan, kita akan sama-sama kembali baca ayat tahunan kita yaitu Daniel 11 ayat yang ke-32. Dikatakan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi saudara dan saya yang kenal Tuhan akan tetap apa saudara? Kuat. Tapi apakah untuk diam? No. Tapi untuk apa? Untuk bertindak. Dalam terjemahan dari Amplified Bible yang versi klasik dikatakan begini, but the people who know their God shall prove themselves strong. Tetapi orang yang kenal Tuhan, which is itu saudara dan saya, katakan amin, akan membuktikan bahwa diri mereka akan tetap kuat. Tadi William sudah menyampaikan bahwa kita ada dalam masa yang sebentar lagi. Kalau Rusia menyerang, digadang-gadang itu katanya Gog-Magog. Sebelum perang Armageddon. Karena apa dikatakan? Saya nggak lagi mau bahas tapi saya bahas sedikit aja. Katanya negara yang paling utara dari Israel yaitu Rusia. Kalau itu bertindak, Gog-Magog tuh. Sebelum nanti terjadi Armageddon. Artinya apa? Di kedepan nanti di 2024 above ke atas sana. Berapa yang saudara percaya bahwa dunia semakin mudah? No. Tapi dunia akan semakin sulit. Tapi bagi saudara dan saya yang kenal Tuhan, saudara dan akan saya akan membuktikan diri kita tetap kuat. Yang percaya katakan amin. Tetapi tidak hanya untuk diam, tetapi untuk do exploits. Waktu saya pertama kali dengar kata do exploits dari Cowing, saya pikir exploits apa gitu ya. Do exploits apa gitu ya. Saya mau ajak saudara melihat. Apa sih pengertian kata do exploits? Do exploits is a heroic deed of achievement, a great and daring feat. Okay? The Bible is full of illustration of men and women who did exploits for God. Sebuah tindakan heroik yang penuh dengan keberanian, sebuah tindakan dan sikap dalam kehidupan yang hebat dan berani, yang mulia, yang besar. Dari kata exploits kita kenal kata eksploitasi. Sesuatu yang ada di dalam saudara yang besar, yang mulia, yang hebat, menunggu untuk dikeluarkan. Nah, menunggu untuk dikeluarkan ketika terjadi turbulence, ketika terjadi tantangan, ketika terjadi, sepertinya situasi sulit. Hey, di dalammu ada sesuatu yang besar. Yang percaya katakan amin. Di dalammu ada sesuatu yang mulia. Betul saudara? Menunggu untuk dikeluarkan. Dan orang-orang yang kenal Tuhan, mereka akan tetap kuat. Even tantangan ke depan sepertinya sulit. Saudara saya akan mengeluarkan sesuatu yang hebat di dalam. Dan bertindak dan pada akhirnya bring the glory of God. Nah, saya stop dulu sampai saat ini. Sampai di sini. Berapa banyak saudara mempercayai bahwa Tuhan mengasihi saudara? Lambaikan tangan saudara. Oh, ini saya penting untuk tanya. It's a firm foundation. Saudara gak boleh ragu. Di sini adakah yang ragu bahwa Tuhan mengasihi saudara? Thank you. Gak ada. Kalau Tuhan mengasihi saudara, apakah saudara mempercayai bahwa Tuhan waktu create hidup saudara, Tuhan punya tujuan? Atau Tuhan create saudara untuk iseng? Karena Tuhan lagi gak ada kerjaan. Tuhan create yang namanya Calvin. No. Tuhan create setiap saudara. Semua yang ada di kolong langit ini, semuanya diciptakan untuk sebuah tujuan. Bahkan orang fasik pun diciptakan untuk hari malapetaka. Firman Tuhan katakan demikian.
So kalau kalau Tuhan ciptakan saudara, saudara percaya Tuhan punya sesuatu yang besar untuk saudara accomplish dalam hidup ini? Saudara percaya bahwa Tuhan mau untuk saudara lakukan hal-hal besar, hal hebat, hal-hal yang luar biasa, yang mulia di dalam kehidupan ini? Oleh karena itu kalau kita nyanyi pujian, ku mau lakukan sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Betul saudara? Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, semua tercatat dengan sebuah tujuan. Ada sebuah mission, ada sebuah task, ada sebuah assignment, ada sebuah proses di mana tokoh-tokoh Alkitab itu melakukan dan pada akhirnya mereka accomplish, dan pada akhirnya kita diberkati waktu kita baca Alkitab. Betul? Apakah ada tokoh di Alkitab yang hanya ada muncul, yang kita bisa kenal, tapi gak ada satupun yang di-accomplish dalam hidupnya? Gak ada saudara. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak saudara lihat sebuah quotes dari Cowing. Cowing menulis dengan sangat baik. Dia bilang begini, bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar berbaur, tetapi untuk menonjol dan tampak nyata. Biarlah terangmu bersinar. Tuhan gak mau hidup kita biasa. Tuhan gak mau hidup kita sama dengan dunia yang gak kenal dia. Tuhan gak mau terang kita udah nyala tapi disumputin. Firman Tuhan katakan, kalau kau taruh gantang, taruhnya di mana saudara? Di mana? Di atas. Supaya apa? Supaya bisa terlihat. Supaya apa bisa terlihat? Supaya orang tahu ada terang. Supaya tahu bahwa anak-anak Tuhan di tempat ini. Supaya semua orang tahu bahwa jemaat UCC adalah orang-orang yang perkasa di bumi. Orang-orang yang hebat di dalam apa yang sudah Tuhan percayakan. Yang percaya katakan amin. Namun, untuk kita bisa accomplish hal-hal berharga dalam kehidupan, diperlukan sebuah harga bayar. Segala sesuatu yang berharga menuntut adanya sebuah perjuangan. Setuju saudara? Oh ini fakta. Hampir semua yang memiliki nilai, hampir semua yang memiliki tujuan membutuhkan kerja keras dari kita untuk mencapainya. Think about it. Kita menginginkan kita punya pernikahan yang baik. Apakah tiba-tiba ketika kita mengucapkan janji nikah, tiba-tiba puluhan tahun dan belasan tahun pernikahan kita baik-baik saja? No, we have to work on it, betul? Kalau kita ingin punya pekerjaan dan karir yang bagus, ketika kita mulai bekerja, apakah tiba-tiba dalam beberapa tahun ke depan langsung gajinya 100 juta per bulan? Langsung terjadi dengan sendirinya? No. Apakah waktu saudara buka usaha, hari ini konsumsinya surabi saudara? Anggaplah saudara buka usaha surabi ya. Apakah hari ini saudara buka usaha surabi? Apakah hari ini langsung terjual ratusan ribu surabi? Anda, you got to work on it. Afin, bukankah kita hidup ini oleh kasih karunia? Oh, I truly believe bahwa we need grace. Tadi saya suka dengan William sampaikan bahwa kasih mula-mula adalah engine start. Tetapi kasih mula-mula juga adalah bahan bakar, betul? Oh, saya percaya kita hidup oleh kasih karunia. Tapi satu hal yang saya percaya juga adalah Tuhan mau untuk saudara optimalkan semua sumber daya yang telah Tuhan beri di dalam kehidupan saudara untuk pada akhirnya segala sesuatu dalam hidup saudara ini bisa berkembang. Betul saudara? Banyak hal-hal baik dalam kehidupan itu perlu diraih dengan cara-cara yang baik. Sekali lagi saya ulangi. Banyak hal-hal baik dalam kehidupan ini perlu dilatih dengan cara yang baik. Kalau anak saya meminta sesuatu kepada saya, maka saya sampaikan ada hal baik dalam hidup ini yang perlu diraih dengan cara yang baik. Kamu perlu tunjukkan kesetiaanmu, kau perlu tunjukkan komitmenmu, kau perlu tunjukkan bahwa kau bertanggung jawab, kau perlu tunjukkan bahwa kau bisa dipercaya, baru papa beri. Betul saudara?
Nah, banyak orang Kristen terlalu belok. Wah, kita hidup about grace. Saya mau kasih tau gini. Paulus mengajarkan kita keseimbangan antara grace dan hard work. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dalam terjemahan-terjemahan sederhana Indonesia, bagus sekali dikatakan gini, saya berharap kita bisa menyimak sama-sama. Namun saya menjadi seperti sekarang ini hanya karena apa saudara? Bersama-sama kita katakan kebaikan hati Allah. Dan saya tidak menyia-nyiakan kebaikannya itu. Dengan cara apa saudara? Kalau saudara enggak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Tuhan beri. Kalau saudara mempercayai bahwa saudara telah diselamatkan. Saudara percaya bahwa saudara Tuhan sayang saudara. Tuhan telah taruh semua kemaksimalan dalam hidup saudara. Maka saudara perlu apa? Bekerja lebih keras melebihi rasul-rasul yang lain. Itu Paulus yang tulis, bukan saya kok. Paulus bilang begini, kalau kau orang percaya, kalau kau percaya bahwa di dalam dirimu ada kehebatan, ada kemaksimalan, ada sesuatu yang hebat yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, maka bagianmu adalah mengeluarkannya di dalam kesetiaan. Kau bekerja part yang kau perlu kerjakan. Betul saudara? Karena Paulus mengerti dia rasul yang paling terakhir gitu ya muncul. Dia bekerja lebih keras. Tahu apa yang terjadi dengan yang Rasul Paulus kerjakan saudara? Apa yang terjadi dengan Paulus kerjakan? Seluruh Asia terima Tuhan. Betul? Nah, Kak Ona di dalam khotbahnya yang berjudul Hikmat sudah ada di YouTube-nya UCC. Saya mendorong Bapak Ibu dengar. Cari masuk ke YouTube-nya UCC. Ada khotbah judulnya Hikmat by Ona Tahapari. Saya mendorong Bapak Ibu dengar khotbah itu. Kak Ona bilang bahwa kata bertindak dalam bahasa aslinya itu memakai kata asah. Apa saudara? Asah. Asah artinya apa? Bertarung sampai selesai. Be a fighter till the end. Menyelesaikan sampai it is done, selesai. Bukankah saudara dan saya dipanggil untuk fight the good fight? Saudara dan saya tidak dipanggil untuk bertarung satu sama lain. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk compare satu sama lain. Saudara dan saya dipanggil untuk kita punya pertandingan iman kita sendiri-sendiri. Betul saudara? Oleh karena itu di 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dikatakan gini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah saudara dan saya telah dipanggil dan telah kita ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kalau kita enggak menerima diri kita bahwa saudara dan saya terpanggil dan dipanggil ada di dalam sebuah pertandingan kehidupan. Bagaimana saudara dan saya mau bilang di ujung akhir kehidupan kita kelak nanti. Di 2 Timotius 4 ayat 7. Sama seperti Paulus menulis, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya tahu Ika suka share tentang ayat ini. Lah saudara gak menerima diri saudara dalam pertandingan. Tapi kalau kita mengaccept diri kita bahwa saya dipanggil untuk ada di dalam pertandingan iman. Saya ada panggil untuk saya ada dalam sebuah pertandingan kehidupan ini. Waktu saya accept, maka di akhir kehidupan nanti kita bisa bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah capai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Saudara, kalau saudara mau bertanding, saudara perlu ngerti tujuannya. Why you do what you do. Why you have to do what you have to do. Kenapa saudara perlu lakukan apa yang saudara perlu lakukan. Kalau saudara mengerti, waktu di ujung pertandingan nanti kelak, saudara mendapatkan satu reward, ada satu mahkota kebenaran bagi saudara. Maka saya percaya saudara akan bertanding dengan baik, betul? Waktu saudara lakukan apa yang menjadi bagian saudara, ada hal-hal baik. Ada hal-hal mulia, ada hal-hal hebat yang menunggu saudara. Untuk saudara alami dalam kehidupan ini. Berapa yang saudara percayakan hal itu? Saudara dan saya dipanggil untuk accomplish hal-hal besar,
hal-hal benar, hal-hal mulia dalam kehidupan ini. Oleh karena itu judul khotbah saya pagi hari ini, Are you a finisher? Boleh bilang, tanya kiri kanannya, are you a finisher? Are you a finisher? Boleh tanya diri kita, are we a finisher? Am I a finisher? So ada 4 hal yang saya mau coba digging down. Saya percaya 4 hal ini akan bawa saudara selesaikan race dengan baik. Akan bawa saudara untuk exploits doing good. Are you ready? Yang pertama, saudara bisa catat. Responsibility. Tanggung jawab. Di mata Tuhan, tanggung jawab adalah sesuatu yang Dia mau untuk kita lakukan. Baik itu mengambil tanggung jawab atau baik itu menerima tanggung jawab. That's why waktu God create Adam, waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan gak perintahkan Adam untuk diam. Tuhan perintahkan Adam untuk apa, saudara? Tuhan perintahkan Adam untuk apa? Mengelola Taman Eden. Dan salah satu tugas yang Dia berikan adalah memberi nama. Emang Tuhan gak bisa beri nama? Tuhan bisa beri nama, langsung Tuhan install aja, plek. Tiba-tiba waktu Adam melihat gajah, Adam langsung ngerti. Oh gajah, oh kucing. Enggak, tapi Tuhan suruh Adam, kamu yang kasih nama. Tapi gak cuma Tuhan kasih tugas, Tuhan gak kasih untuk suruh kau kelola, kau beri nama. Tapi Tuhan juga beri apa? Batasan. Hei, di semua ini kau boleh makan. Tapi ada satu yang jangan kau makan. Tuhan kasih apa? Batasan. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara tanggung jawab. That's why Tuhan panggil kita, saudara dan saya, menjadi kepala dan bukan ekor. Kenapa kepala? Apakah setiap kita harus menjadi petinggi perusahaan? Apakah kita harus menjadi, sepertinya kau jadi bisnismen, jadi konglomerat semua? No. Kepala adalah tempat di mana saudara mengambil tanggung jawab. Dalam anatomi tubuh kita, di mana otak disimpan? Di kepala. Di mana kita memberi makna dalam kehidupan ini dan di mana kita bertanggung jawab, dimulai dari mana? Dari pikiran. Otak gak disimpan, di bawah. Otak disimpan di kepala. So Tuhan mau, di mata Tuhan tanggung jawab is a seriously things. Di mata Tuhan tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat penting. That's why saya bilang sama istri saya sama anak-anak jauh lebih penting untuk kita mengajarkan yang namanya tanggung jawab. Are you with me, church? Oleh karena itu Galatia 6 ayat yang keempat sampai kelima. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan compare to other people dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dalam terjemahan The Message very good. Dikatakan gini, make a careful exploration of who you are. Perhatikan dirimu baik-baik. Dan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan tenggelamkan dirimu dalam sesuatu yang sudah Tuhan percayakan. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Hei, setiap kita sudah Tuhan percayakan. Tuhan percayakan karakter. Tuhan percayakan keunikan. Tuhan percayakan ergon. Tuhan percayakan keuangan. Tuhan percayakan keluarga. Tuhan percayakan bisnis. Tuhan percayakan you name it. Tuhan percayakan kesehatan. Yang Tuhan mau apa? Kenapa Tuhan percayakan semua itu? Yang Tuhan mau apa? Tuhan mau untuk kau bertanggung jawab. Jaga hidupmu karena tubuhmu lah bait Allah. Tuhan juga beri batasan. Tidak semua baik untuk tubuh. Tidak semua baik, tidak semua berguna. Tuhan kasih apa itu namanya? Batasan. Tuhan gak bilang untuk saudara makan nasi padang. Sehari 20 kali kan enggak. Kalau saudara bertanggung jawab.
Saya percaya saudara akan bisa selesaikan sebuah pertandingan kehidupan ini dengan baik. Saya teringat almarhum papa mertua saya. 6 tahun tidak terasa papa mertua saya sudah berpulang kepada Bapa di sorga. Tapi satu nasihat, ada beberapa terus nasihat yang saya ingat. Tapi ada satu nasihat pendek yang dia bilang, Vin, jadi kepala keluarga satu kuncinya. Tanggung jawab. As long as you got responsible, hidupmu akan baik. Keluargamu akan baik. Apakah saya waktu menikah dengan Cencen? Apakah awal pernikahan kami, saya enggak takut? Saya enggak takut gitu ngadepin kehidupan? Enggak kepikir punya anak hari ini 3. Di mana uang sekolah terus naik. Asuransi naik. Siapa di sini sudah dihubungi oleh agen-agen asuransi saudara? Semua naik. Ada yang 40%, ada yang 29%. Apakah saudara percaya uang sekolah ke depan akan turun? Yang percaya katakan amin. Apakah saudara percaya bahwa bensin suatu hari akan 5.000 kembali? Enggak mungkin, enggak mungkin. Ya, tapi as long as kepala keluarga responsible, Tuhan akan tolong, Tuhan akan cukupkan. Di sini tentunya ada om tante yang jauh lebih senior, yang telah mengarungi kehidupan berpuluh-puluh tahun. Mungkin sudah bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan ketika tanggung jawab, betul? Nah, kalau kita hari ini melakukan sesuatu dalam kehidupan, apakah itu didasari oleh tanggung jawab atau bukan? Saya mau tanya pertanyaan simpel yang saya mau saudara renungkan. Kalau hari ini saudara ada bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Saudara duduk dengar firman, atas dasar apa saudara melakukannya? Apakah atas dasar, hari Minggu mah orang Kristen harus ke gereja. Kalau saya gak ke gereja nanti ditelepon dan dicariin. Atau atas dasar saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara bertanggung jawab kepada pertumbuhan kerohanian saudara. Saudara bertanggung jawab untuk memberikan teladan kepada anak-anak saudara. Atas dasar apa kau melakukannya? You got have a reason why you do what you do. It's not about what we have, but what we do with what we have. Dalam hidup ini bukan bicara apa yang kita punya. Tapi dalam hidup ini berbicara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Saudara punya waktu, saudara pakai apa waktu itu? Saudara punya, Tuhan percayakan keuangan. Kau pakai apa dengan uang itu? Saudara Tuhan percayakan kesehatan. Kau pakai apa kesehatan itu? Apakah kita sudah maksimalkan? Apakah kita sudah optimalkan? Karena kesetiaan itu artinya bukan saudara ada di dalam sebuah waktu dan tempat yang cukup lama. Bukan. Kalau saudara bilang saudara setia, artinya saudara bergerak maju. Artinya saudara mengoptimalkan sesuatu. Kalau saudara bilang saudara setia dalam pernikahan saudara, berarti you got work on it, your marriage. Kalau kau setia dalam menjaga hidupmu, menjaga tubuhmu, menjaga kesehatanmu, maka kau akan setia melakukan menjaga pola makanmu, engkau work out, engkau bergerak maju. Oleh karena itu, saya masih ingat dengan cerita hamba 5, 2, dan 1 talenta. Yang 5 jadi 10. 5 jadi 5, ya 5 bawa 5 jadi 10 ya. 2 bawa 2. Yang 1 jadi 0. 1 tetap 1 kan. Lalu tuannya bilang ke yang 5 dan 2. Hei engkau hamba yang baik dan hamba yang setia. Hey you are a faithful and a trustworthy. Tapi ke yang 1 dia bilang, hai engkau hamba yang jahat dan hamba yang malas. Bicara apa? Bicara tanggung jawab. Dan seseorang yang lari dari tanggung jawab, dengar baik. Saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa hari ini. Tapi ini satu ciri, terus saya coba renungkan. Orang yang lari dari tanggung jawab, maka salah satu cirinya akan muncul adalah mereka blaming. Mereka akan menyalahkan kepada seseorang, kepada keadaan,
kepada masa lalu, kepada banyak hal-hal yang bisa kita blaming. Hamba 1 talenta, dia bilang gini kepada tuannya, Tuan, engkau Tuhan yang jahat, engkau menuai dari tempat yang kau nggak tabur. Loh. Terus tuannya bilang, bukankah kau sudah tahu? Dia menyalahkan kepada tuannya. Bagaimana dengan Elia? Elia ketika depresi. Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya nih buat ladang Tuhan. Tapi ada ratu namanya Isabel mau bunuh. Enggak fair. Banyak hal yang sepertinya saudara udah upayakan, semua saudara udah lakukan semua dan sebagainya dalam tanggung jawab saudara. Sepertinya keadaan belum berubah, seperti keadaan belum bergerak, seperti keadaan belum. Dan saudara mulai lari dari tanggung jawab saudara melakukannya dan saudara mulai blaming. Apakah ke pemimpin saudara? Apakah ke istri dan pasangan saudara? Oh, saya kan begini karena kamu. Saya begini, saya kecewa karena gini mestinya. Saudara blaming. Adam, di manakah engkau Adam? Tuhan, aku malu, aku telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Adam, kenapa kamu makan buah itu? Hawa Tuhan. Hawa Tuhan, jangan saya, Hawa. Lalu ditanya Hawa, kenapa kamu makan buah itu? Kata Hawa apa? Ular. Kalau ular ditanya lagi mau jawab apa saudara? Hah? Kalau ular tulis lagi, ular jawab lagi. Tuhan, kan Tuhan yang tulis lagi. Anda ya. Bagaimana dengan Kain? Kain, where are your brother? Di mana adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Lah bagaimana dengan Yunus? Jonah. Yunus di perut ikan pam gitu kan. Bagaimana dengan Yunus? Menurut Yunus, Niniwe bangsa yang tidak perlu dikasihani. Dia mengambil keputusan sendiri. Dia lari dari tanggung jawab. Betul saudara? Dan banyak saudara bisa browse Alkitab saudara. Mari kita cek diri kita. Hari ini. Apakah kita sedang blaming keadaan? Apakah kita sedang blaming seseorang? Apakah kita sedang blaming masa lalu? Apakah kita sedang menyalahkan situasi? Atau maukah kita ambil tanggung jawab? Oh, saya mengalami saudara. Saya mengalami. Nah yang kedua, untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan. Menyelesaikan sesuatu yang besar, hal-hal benar, hal-hal mulia yang telah Tuhan beri dalam kehidupan saudara. Maka hal yang kedua, untuk kita bisa melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Hal yang kedua yang saya mau saudara catat adalah bersahabatlah dengan pain. Embracing the pain. Make an ally with the pain. Bersekutulah dengan yang namanya kesusahan. Mazmur 90:10 katakan begini, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dalam terjemahan Mazmur 90:10 dalam terjemahan isi. The number of our days makes 70 years or maybe 80 years if we are strong enough. But even in the best years of our lives, we have apa saudara? Trouble and pain. Our lives quickly pass and we hurry towards that. Waktu kita memenuhi tanggung jawab kita, tentu akan ada yang namanya tantangan. Tentu akan ada yang namanya pain. Tentu akan ada yang namanya kesusahan. Tentu akan ada yang namanya challenge. Katakan amin atau aduh. It's up to you. Atau saya nggak alkitabiah sih. Wah ini pendeta sesat. Nah doain susah. Seringkali kekacauan dan kesusahan nggak disingkirkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena apa? Karena Tuhan akan memberi makna ke dalamnya. Tuhan akan berikan kekuatan untuk saudara dan saya memenangkannya. Untuk saudara dan saya, overcome. Betul? Karena yang namanya segala sesuatu yang berkembang diperlukan tekanan. Untuk membuat segala sesuatu bisa berkembang diperlukan tekanan. Kalau seseorang berlatih, kita berlatih nih badan kita biar bagus ya, biar sehat. Ya kan, ototnya biar besar, maka diperlukan yang namanya pressure. Diperlukan yang namanya tekanan. Karena tanpa tekanan segala sesuatu tidak akan berkembang. Bagaimana seseorang bisa menjadi pengusaha yang hebat kalau nggak hadapi challenge, nggak hadapi tantangan. Suatu kali mungkin, Vin bisa nggak lu pasang kaca panjang 6 meter ke atas, lebar 1,5 meter. Gila, gue belum pernah. Susah nggak? Susah saudara. Pusing nggak? Pusing. Sampai nggak bisa tidur kadang-kadang. Tapi kalau saya nggak pernah bisa embrace itu pain, saya nggak menerima itu pain, maka apa? Kapasitas saya segitu-segitu aja. Betul? So saudara, untuk saudara bisa berkembang, maka diperlukan yang namanya pressure. Di sini para pemimpin komunitas. Waktu kau terima pressure menghadapi komunitasmu, ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dikembangkan oleh Tuhan. Waktu saya pertama kali dalam sejarah saya ada di UCC, saya diminta untuk bicara seperti ini. Apakah langsung tiba-tiba seperti ini saudara? Anda. Sampai hari ini pun, tadi saya pegangan tangan sama Irwan. Karena istri belum ada. Karena saya tahu Irwan juga, Vin pegang. Waktu Irwan kalau khotbah juga dingin. Sama saya juga dingin kayak kulkas. Kenapa? Susah. Betul? Tapi waktu saya embrace, ada satu hal yang berkembang dalam hidupan saya. Waktu saya terima pekerjaan pemasangan yang kaca yang sulit. Sekarang pasang kaca, yang itu mah gampang. Udah biasa. Waktu saya mulai angkat beban 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, biasa. Tanya istri saya. Istri saya sekarang udah bisa ngangkat, angkatannya berat-berat. Disiksa sama suaminya nih. Sakit gak kuat. Lagi tenang kan ada gua. Hari ini ya kalau deadlift, waduh ngeri. Aduh serem. Nah. Jim Rohn menulis dengan sangat baik. Dia begini. We must all suffer from one of two pains. The pain of discipline, of pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons. Jim Rohn menulis bagus. Dalam hidup ini selalu akan ada dua macam pain. Saya nggak lagi mau bilang pain yang lain. Ya, pain yang lain juga ada. Ya, makanya ada painkiller. Makanya ada konseling. Ya, nah. Tapi saya mau lagi sampaikan dalam konteks ini. Ada dua macam pain. Yang pertama pain of discipline. Dalam saudara melakukan dan mengerjakannya. Ya kan? Yang kedua adalah pain of regrets. Yang satu, pain of discipline, waktu saudara setia, bicara kesetiaan, saudara melakukan bagian saudara setia, saudara menabur, ya kan? Pain, beratannya cuma ons. Tapi kalau saudara nggak setia, saudara nggak memakai waktu saudara dengan baik, saudara buang waktu saudara nggak setia atas dasar susah, dan sekilas waktu terus berjalan dan ujung nanti sampai sana saudara sudah aki-aki. Waktu saudara lihat ke belakang, kenapa saya nggak pakai waktu saya dengan baik? Itu weightnya tons. Saudara pilih yang mana? Kalau Tuhan hari ini sudah percayakan Ergon dalam hidup saudara. Cicencen bilang, datang ya worship night tanggal 4. Aduh, padahal kerjaan udah lagi capek pisan. Ya, Cicencen bilang, rumah jauh, Bandung katanya estetik tapi macet. Masihkah mau saudara pergi ke tempat ini? Sakit gak? Sakit. Capek gak? Capek. Pain is essential to grow. Pain adalah sesuatu yang sangat essential to grow. It only hurts when we stop. Amen. Oleh karena itu Matius 6 ayat 34 katakan begini. Kesusahan sehari cukuplah 1 hari. Besok ada kesusahannya. Apa ditulis Alkitab? Kesusahan 1 hari, cukup 1 hari, tenang. Besok tidak ada kesusahannya. Ya mungkin saudara sudah rest in peace. Waktu malam. Tapi kalau saudara masih take a breath, tenang, besok ada susahnya lagi.
Yang Tuhan gak mau ada Tuhan saudara khawatir. Berarti saudara lebih melihat kesusahan saudara dibandingkan Tuhan, betul? Saudara, Tuhan akan berikan kekuatan untuk hidup saudara. Saya setiap kali kalau gak bisa tidur, saya selalu ingat ayat ini. Ya tahu susah sih Tuhan. Susah. Anak saya kalau dikasih PR matematika, susah Dedi. Apa besok kalau waktu kamu berdoa karena kasih karunia Tuhan, kau lihat matematika jadi mudah, Anda tetap susah. Karena susah papa mamanya bayarin les. Waktu bayarin les emang gak pakai duit? Pakai duit. Duitnya emang mudah dari pohon, Anda dicari. Waktu dicari emang naik motor ke proyek. Mungkin saudara jualan risoles, mungkin saudara jualan parfum, mungkin saudara lakukan ini, lakukan itu, pain gak? Pain. Tapi waktu saudara lewati pain semua itu, one day, untuk dilihat ke belakang. Oh, I'm thankful. Anak saya jadi mengerti bagaimana papa, mamanya berjuang. Waktu Cicencan pulang dari tempat ini, mungkin dari saudara pernah dengar, pernah lihat. Cicencan pulang dari tempat ini langsung ke Tegal, jauh. Saudara, Tegal itu bukan kayak Astana Anyar. Lihat Astana Anyar ada sate Tegal mungkin ya. Tegal Lega ya, sama agak-agak. 3 jam, 4 jam nyetir naik mobil. Berhari-hari di sana pulang, saya dengar kemana? Besoknya langsung ke Jakarta lagi, buju buneng. Emang dia capek? Capek. Tapi kenapa dilakukan? Kalau hari ini saudara percayakan perusahaan, maka bukan sesuatu yang lagi sulit untuk Cicencan menangani perusahaan saudara. Kenapa? Sudah terlatih. Ada hal yang dibiasakannya. Dan yang ketiga, the most important things. Are you ready church? Yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah embrace the pain. Yang ketiga, pastikan kita beristirahat dan mendapatkan nutrisi yang cukup. The unseen things. The unseen rest and the word of God. Nah saudara, ini problem. Seringkali untuk kita, wah sepertinya mau accomplish hal-hal yang besar, mau doing sesuatu yang hebat, wah kita sepertinya melakukan banyak hal yang terlihat. Kalau dalam konteks ministry, sepertinya saudara, wah saudara diberkati, saudara powerful, saudara pelayanan gila-gilaan. Saudara ministry gila-gilaan dan kita yang melihat, wah gila dia hebat banget ministrinya luar biasa. Atau saudara lihat seseorang dengan badan yang bagus, six pack. Wah ini gila nih orang ya, ini orang pasti workoutnya gila-gilaan nih. Semua diangkat. Apakah betul begitu saudara? Sesuatu yang terlihat hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang gak terlihat. Kalau seorang bodybuilders mau membangun badan yang baik, yang dia perlukan bukan workout gila-gilaan saja. Tapi dia perlukan yang namanya rest and nutrition. Kalau dia gak rest 8 jam, mau dia workout gila-gilaan, gak akan jadi apa-apa saudara. Saya punya koko seorang binaraga. Saya tanya, saya pernah suatu kali telepon 9:30 malam. Kok, udah tidur ya? Aduh sorry, gak apa-apa. Oh iya, lu tidur jam segini kok? Saya lagi tidurnya ditanyaan terus ya. Oh iya kok sorry-nya. 9:30 udah tidur, jam 6 bangun, every day. Karena dia mau bertanding di Malaysia nanti Oktober. Bagaimana dengan nutrition? Waduh Tuhan, saya dan istri mencoba ya untuk makan 150 gram protein tiap hari saudara. Aduh Tuhan. Saya bilang kemarin sama istri saya, gila yang jadi binaraga ya pengorbanannya. Gue mah gak sanggup. Suatu kali saya jemput anak saya dengan istri saya di mobil, saya makan ayam di mobil. Padahal udah dibumbuin enak. Gitu saya makan, istri saya fotoin aja saya lagi makannya. Tuh lihat muka lu lagi makan. Mukanya jelek banget. Kalau saudara tiap hari makan ayam, mau ayam seenak apa juga tetap aja ayam. Saudara kan rindu sapi, rindu babi, betul? Aduh Tuhan itu ayam saya ngunyah. Kunyah telan. Jadi saya bilang sama istri saya jokes gini. Dan sekarang saya ngerti. Untuk kita bisa minum banyak makan ayam. Karena habis makan minum, makan minum.
Kenapa? Seringkali kita kagum dengan sesuatu yang fantastis. Kita kagum dengan sesuatu yang terlihat. Hei, saya mau kasih tau gini, satu message yang penting. Mungkin rada keras sedikit, saudara. Tapi saya berharap saudara bisa menerima hal ini. Sometimes sesuatu yang terlihat, it could be manipulated. Sometimes sesuatu yang terlihat itu bisa dimanipulasi. Namun sesuatu yang tidak terlihat, kelak akan terlihat dengan sendirinya. Kita beli pohon mangga, bagus. Di mana kalau di Bandung, daerah tukang jualan pohon teh? Cihideng. Oh, buahnya bagus, mangganya bagus, keren, hijau, kuning, oh pendek, ceper apa gitu ya namanya, cebol gitu ya di pot. Kita belilah ya kan, kita beli. Dinikmati sama kita buahnya, begitu ditanam di rumah kita, kenapa enggak buahan lagi ya? Nah, saudara, ada sesuatu yang kita perlu kerjakan under the radar. Apakah saudara mungkin yang bodybuilder ngepost di Instagram lagi nge-gym. Gitu kan. Wah gila, tapi kan dia nggak ngepost lagi dia tidur. Even kita nggak tahu kalau dia ngomong 8 jam kenyataannya dia tidur 5 jam kan kita nggak tahu kan. Betul nggak? Atau mungkin suatu kali saya makan di sini makan ayam. Tapi saudara nggak tahu. Di belakang sana mungkin saya beli nasi padang. Kan nggak tahu kan. Apa yang kita kerjakan di kamar doa kita, apa yang kita kerjakan di lemari baju kita. Maafkan lemari baju karena saya punya kamar doanya di lemari baju saudara. Enggak ada yang tahu, cuma istri saya yang tahu. Ada band, saya duduk di situ, saya suka main gitar di situ, saya nangis di situ. Nah saudara nggak tahu kalau saya nggak ngomong kan. Saudara lihat Calvin ada di pulpit ini. Apakah cuma ini dasar kekuatan saya bertahan dalam kehidupan ini? No. Ini cuma satu bagian kecil. Pelayanan itu. Lah saudara bilang saya mau menangkan kehidupan ini. Saudara ministry gila-gilaan. Saudara bisnis gila-gilaan. Saudara workout gila-gilaan. Saya mau kasih tahu saudara hanya akan tambah burn out. Siapa di sini pelayan Tuhan. Yang saudara gila-gilaan ministry. Ujung-ujungnya saya udah dulu burn out man. So kalau saudara berlari dalam sebuah lintasan yang panjang. Di sini ada Coach Charlie yang merupakan pelari. Ya kan? Kalau saudara capek, jangan berhenti dari pertandingan. Perlahankan langkah saudara dan banyak minum. Saya bilang sama Ciliani, kalau capek jangan berhenti, banyak minum. Waktu kau banyak minum mungkin kau gak terlihat seperti berlari, tapi kau tetap ada di sini. Kau tetap dengar firman, kau tetap duduk, kau tetap lakukan behind the screen. Betul saudara? 9 bulan saya off dari pelayanan di pulpit di mimbar ini. Apakah saya stop dalam segala-galanya? No, saya tetap datang ke sini. Saya tetap duduk, saya tetap dengarkan firman. Saya tetap meeting pastoral. Saya tetap meeting bersama leaders. Betul saudara? Perbanyak minum saudara. Karena solusi dari keletihan adalah resting bukan quit. Oleh karena itu saudara, kita itu perlu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan juga menganggap bahwa istirahat adalah sesuatu yang penting, powerful. Oleh karena itu Ibrani 4 ayat yang ke-9 sampai ke-11 dikatakan gini. Saya enggak, oh ada ya, oke. Hal itu menunjukkan bahwa masih ada kesempatan bagi kita. Elia boleh tolong dikeluarkan yang TB aja di 4 ayat 9. Enggak usah di PowerPoint-nya, di biasa aja boleh. Hal itu menunjukkan bahwa masih ada kesempatan bagi kita umat Allah untuk memasuki negeri tenang milik Allah itu. Suatu ketenangan rohani yang bisa digambarkan seperti berhenti bekerja pada hari Sabat. Semua yang masuk ke negeri itu beristirahat dari segala pekerjaan mereka masing-masing. Sama seperti Allah sampai sekarang masih berhenti dari segala pekerjaannya sejak hari ke-7 yang pertama dulu. Karena itu ini pesan penting saudara. Marilah kita dengan tekun berusaha untuk memastikan bahwa kita sudah masuk dan tinggal di dalam negeri tenang itu. Terjemahan sederhana Indonesia. Sebentar kita akan sama-sama lihat dalam terjemahan baru. Oke. Mungkin Elia? Oke. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian hari ke-7 bagi siapa saudara? Bagi saudara dan saya.
Yesus yang adalah Sabat itu sendiri. Firman Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yesus yang merupakan Sabat itu sendiri telah bertahta di dalam kehidupan kita. Untuk kita sadari itu. Dan waktu kita resting di dalam Yesus, kita resting di dalam Dia. Siapa yang bisa kasih kekuatan kau untuk kau kembali ke dalam pelayanan? Siapa yang bisa beri kau kekuatan untuk kau menghadapi pekerjaan besok hari? Siapa yang beri bisa kekuatan untuk kau selesaikan pertengkaran rumah tangga yang mungkin baru dilewati? Siapa yang kasih kau keberanian untuk kau menghadapi hari esok mungkin dan menghadapi segudang bill yang kau perlu bayar? Siapa? Tuhan. Rest. Yesus pernah lelah saudara? Dikatakan firman Tuhan dia tertidur. Secara physically dia perlu rest. Tapi tahukah yang dibiasakan oleh Yesus tiap pagi hari dia ngapain saudara? Dia pergi sepi waktu belum ada orang. Pergi ke tempat seperti yang biasa dilakukannya. How about Daniel? Daniel pun berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Resting. Nah buat apa waktu kita resting? Untuk saudara dan saya menerima yang namanya first hand knowledge. Tuhan mau untuk saudara terima first hand knowledge from Him. Jangan mau suka barang second saudara. First hands. Bilang kiri kanannya first hands. Boleh gak baca renungan harian? Boleh. Tidak ada yang salah. Boleh gak dengerin YouTube khotbah UCC? Boleh gak? Boleh. Boleh gak sharing sama orang dan orang bagikan pewahyuannya? Boleh gak? Boleh. Tapi rindukanlah, dapatkanlah the first hands knowledge. Yang segar, yang dari Tuhan untuk saudara. Nah, sekali lagi the unseen things bukanlah suatu ide yang wah, bukanlah suatu yang fantastis. Tidak terlihat, tidak keren, tidak powerful. Bahkan saudara bilang mungkin waktu saudara sedang rest, saudara sedang melambatkan langkah saudara. Saudara mungkin bilang, lu ya sekarang ya udah gak sering lihat gua, gak lihat pelayanan lagi, lu lagi drop kayaknya lagi jatuh kali ya. Ini yang gak ngerti yang mana. Saudara perlu rest. Yang kedua, saudara perlu mengunyah the word of God. Amen. Saudara kita perlu makan makanan yang baik. Karena we are what we eat. Saudara bilang bahwa saudara menjaga hidup saudara. Tapi saudara buktikan ketika saudaranya makannya nasi padang terus. Saya tinggal nunggu waktu saudara. Oh yang kayak gini ya yang sehat ya. Tidak bisa. Makan boba terus. Tidak bisa. Tapi saudara perlu chewing. Protein. Carb secukupnya. Vegetables. Nah yang keempat. Support structures. Yang keempat tuh kita bisa menyelesaikan pertandingan ini. Yang keempat adalah support structures. Nanti keempat hal ini akan saya compile dalam sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama di akhir daripada sermon saya. Yang keempat adalah support structures. Amsal 1 ayat yang kelima. Let the wise baru mau baca. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtains guidance. Saudara, waktu saya siapkan ayat ini 2 minggu lalu, Coach bilang, Vin kamu tanggal 1, oke kok. Vin tolong sambungkan ke dalam pemuritan. Saya pikir, oh iya betul juga. Nah saudara, dalam kita bisa menyelesaikan segala sesuatu, saudara tidak bisa sendirian. Saudara perlu support structures, betul? Saudara perlu kalau ada pasangan, saudara perlu ada dengan pasangan saudara. Atau kalau saudara ada mentor, ada komunitas, saudara perlu ada komunitas dan mentor. Kenapa saudara? Begini, untuk kita bisa menyelesaikan atau memenangkan sesuatu, diperlukan kerendahan hati. Betul saudara? Nah, saya suatu kali pas lagi lihat ya adalah feeds gitu ya. Saya lihat Wolverine. Siapa Wolverine tuh artisnya siapa sih? Hugh Jackman ya. Hugh Jackman, dia makan sehari 4.000 kalori atau 3.000 kalori gitu ya. Terus saya lihat dia dilatih dengan seorang trainer gitu ya. Saya pikir ya gila ya, gue lihat Hugh Jackman itu badannya udah bagus gitu kan. Tapi untuk bisa perform di film itu gila dia perlu dilatih gila-gilaan dan dimakannya 4.000, 3.000 kalori per hari. Artinya apa? Seseorang yang sudah hebat.
Seorang yang seperti wah sudah hebat, tetap dia perlu kerendahan hati untuk diproses, untuk maju ke level selanjutnya. Koko saya, dia bertanding kemarin di Filipina menang, dan sekarang mau bertanding di Malaysia. Saya lihat dia latihan, ada seorang pelatih namanya Ko Yohan, ngelatih dia. Saya lihat koko saya gila ya. Disiplin, makannya gila, pelatihannya gila. Jam 6 pagi saya sepedahan, saya udah lihat jam 6 pagi, setengah 6 dia lagi jalan di Dago dari bawah ke atas, saya bilang sama pelatihnya. Saya bilang, ini ngapain gitu ya? Oh udah mau bertanding, ada sebuah tujuan yang dia mau capai. Nah, saudara, kita perlu ada di dalam pemuridan. Pemuritan adalah contoh saudara rendah hati. Sekali lagi, pemuritan adalah sebuah contoh perunjukan saudara rendah hati. Saudara sedang menyatakan bahwa saya perlu belajar. Mungkin bapak rohani saudara, mentor rohani saudara terbatas. Tapi untuk saudara, waktu saudara menyatakan saya ada dalam pemuritan, saya perlu belajar. Maka saya percaya saudara bisa akan selesaikan pertandingannya dengan baik. Amin. Nah, kami pastoral di tempat ini Irwan, Kak Oci, Kak Cincing, dan elder di tempat ini Kak Oci dan Cicencen. Bahkan suami atau istri orang terdekat saudara enggak pernah bisa memaksa saudara melakukan 4 hal ini. Responsibility, embracing the pain. Yang ketiga apa saudara? Unseen things. Yang keempat, support structure. Enggak bisa. Yang bisa kami lakukan adalah memberi teladan. Mewahyukannya. Memberi contoh dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena untuk melakukannya saudara perlu berangkat dari kesadaran. Saudara perlu memahami kebenarannya. Saudara perlu ambil keputusan dan saudara perlu komitmen dalam disiplin melakukannya. Dan oleh pertolongan Roh Kudus dalam ketaatan. Pagi hari ini saya selesai. Apakah saudara rindu dalam hidup ini? The timing is clock, the clock is ticking. Saudara mau jadi orang biasa aja? Atau saudara mau jadi seorang yang heroik dalam kehidupan ini? Kak Oci menyampaikan minggu lalu, being a hero. Buat lingkungan saudara. Being a hero for your family. Being a hero buat komunitas ini. Being a hero. Atau saudara mau jadi orang biasa-biasa aja. Saya diam aja, saya gak usah lakuin apa-apa. Udahlah hidup mengalir aja, ngalir. Kayak nepi. Betul sih nepi. Tapi mau kata saudara melakukan apa yang menjadi partnya saudara. Waktu saudara melakukannya akan ada tantangan kok. Yang akan mungkin membuat saudara ragu-ragu. Saya udah gak bisa lihat apa-apa lagi di UCC Vin. Saya mundur aja. Waktu saudara berjuang untuk punya tubuh yang baik. Seperti there's nothing happen on your body. Gue menyerah aja deh. Waktu saudara didik anak saudara yang nakal. Seperti yang gak ada perubahan. Maka saudara menyerah. Waktu saudara bangun bisnis saudara. Hari ini penjualan bagus, besok gak ada. Saya dagang sama Ramayana saudara, 5 bulan stop. Apakah saya mau melepaskan harapan saya dengan Tuhan? The people who know their God will stand strong and take action. Semua tekanan dari luar hanya akan bisa dikalahkan oleh kekuatan dan keyakinan dari dalam. 3 bulan lagi kita akan selesaikan tahun 2024 ini. 4 bulan lagi. Kita akan masuk 2025. Apakah kami pastoral akan menyerah untuk komunitas ini? Surely not. Mau orang ngomong apa di luar sana tentang UCC? Kami menaruh harapan pada Allah yang hidup. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa berikan.
Kalau hari ini saudara menikmati praise and worship yang begitu luar biasa, apakah bisa pernah terjadi beberapa tahun yang lalu? Karena ada orang-orang gak menyerah. Suatu hari mungkin Tuhan percayakan ratusan jemaat, bahkan ribuan. We never know. But surely things we have to do adalah this is our responsibility. Saya lakukan ini karena saya bertanggung jawab. Terus saudara nanti memberikan persembahan. Apakah saudara melakukannya untuk sebuah transaksi? Ataukah saudara melakukannya karena kiri kanan saudara melakukannya? Tapi apakah saudara bertanggung jawab pada Tuhan dan pengelolaan keuanganmu? Saya mau ajak saudara melihat sebuah video yang akan menutup sermon kita pagi hari ini. Boleh tolong lampunya dipadamkan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah pernah melihat video ini, tapi dengan sermon yang barusan dibagikan, saya berharap ini berbicara banyak. Saya minta musisi juga boleh bersiap-siap. Saya waktu lihat video ini dan ketika melihat anaknya menangis sama dengan papahnya. Mungkin anaknya bilang, bagaimana ada sebuah kecewa yang begitu dalam, pedih. Papanya bilang, nak udah gak usah selesaikan. Tapi anaknya bilang, I have to. Tapi papa bilang, let's finish it together. Derek Redmond tidak menyelesaikan pertandingan, tidak memenangkan pertandingan.
tapi dia menyelesaikan pertandingan. Kita nggak lagi compete satu sama lain, tapi kita sedang menyelesaikan pertandingan kita. Mungkin waktu kita menyelesaikan pertandingan kita, saya minta lampu boleh dipadamkan. Mungkin capek. Mungkin waktu sepertinya kita berupaya, berusaha dengan keras, dengan gigih. Sepertinya tantangan, kesusahan, challenge belum pergi. Seperti kau sudah lakukan yang banyak untuk komunitasmu, seperti komunitasmu gak berubah-ubah. Kau sudah lakukan yang hebat untuk keluargamu, seperti keluargamu kau gak berubah-ubah. Seperti kau sudah lakukan yang terbaik untuk bisnismu, seperti Tuhan belum izinkan untuk kau naik kelas. Maukah kau menyerah? Atau kau mau tetap selesaikan? Dan waktu kau datang kepada Bapa, Bapa cuma nanya, kau mau selesaikan atau tidak? Kau mau selesaikan atau tidak? Pertanyaan the question yang Tuhan sampaikan kepada saya. Dalam 9 bulan saya off. Kau mau selesaikan atau tidak? It's not longer about you, Sisi. It's about me and God. Mungkin kau sedang berjuang buat hal hebat dalam kehidupanmu, hal-hal baik, hal-hal benar. Tapi di tengah jalan, turbulence. Waktu kau bilang bahkan sama orang di sekelilingmu, Vin, kamu gak ngerti. I don't understand with your problem. But things I truly believe God understand it. Dan Tuhan mau kau selesaikan bersama-sama dengan Dia. Sampai selesai. Sampai hidupmu menghasilkan karya. Sampai hidupmu menghasilkan buah. Sampai hidupmu menghasilkan sebuah kehebatan. Waktu kau akan memperunjukkan bagaimana engkau berjuang. Kau akan memperunjukkan bagaimana kau bertarung. Kau akan memperunjukkan bagaimana kau bertahan. Yang pada akhirnya semua perunjukan itu akan menjadi cerita about his story, not your story. Betul saudara? Oh, people love greatness. Orang suka dengan yang namanya greatness. Kalau hidup kita gak penuh dengan greatness, kalau hidup kita gak penuh dengan kehebatan, kalau kita gak pernah perunjukan ketika kita menyerah kita bangun lagi, ketika kita sedih kita cheer up kembali, ketika kita jatuh kita bangun dan kita terus berjalan, bagaimana nama Tuhan mau dipermuliakan? Orang dunia akan bilang, buat apa saya kayak kamu? Oh, kamu jatuh juga gak bangun lagi? Aku terjatuh dan tak bisa bangun lagi? Atau kau terjatuh dan kau bangun lagi? Apa itu greatness? 7 times you fall. Kau berdiri 8 kali. Amen. So saya rindu UCC boleh menjadi jemaat yang powerful. Jemaat yang hidupnya bercahaya. Yang sukses. Yang indah di mata dunia dan di mata Tuhan. Supaya mereka melihat ada Kristus yang nyata dalam hidupmu. Kalau pilihannya adalah bekerja keras. Kalau pilihannya adalah setia melakukan apa yang menjadi bagianmu, lakukan dengan takut akan Tuhan. Aku percaya Tuhan akan berkati saudara. Mari teduhkan, pejamkan mata kita. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu selesai. Tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau rindu terus mengeluarkan semua yang terbaik, semua potensi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Mungkin saat ketika kami melakukannya saat ini seperti belum ada yang terjadi, sebelum belum ada yang berubah. Tapi kami mau katakan kami mau setia Tuhan. Kami mau optimal Tuhan. Kami mau terus tabur apa yang kami perlu tabur Tuhan. Karena kelak kami akan lihat ada kemenangan. Kelak kami akan lihat ada greatness di ujung sana yang kelak kami akan ceritakan kepada dunia ini bahwa Kristus telah melakukannya dalam kehidupan kami. Sama seperti Engkau, Yesus, Engkau telah setia sampai akhir. Dan waktu Kau di kayu salib, Kau bilang, it is done, it is done, it is done. Dia setia, semua proses sakit, semua proses penghinaan, kesakitan ditanggungnya supaya saudara dan saya beroleh keselamatan. Dan dia boleh bilang di depan Bapa, di depan dunia, it is done. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Yesus mengkaruniakan nama di atas segala nama. Ada perjuangan yang Yesus perunjukkan kepada kita. Supaya saudara dan saya beroleh akses kepada Tuhan. Bangkit berdiri bangku saudara. Dan angkat tangan saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nyanyikan pujian ini. Harapanmu
ku cinta kau selamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Pemahaman tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa Roh-Mu yang bekerja menyadarkan dan memotivasi kami untuk mengerjakannya. Respon kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu. Dalam keseharian kami, di kebumian kami saat ini. Mengerjakan, menjadi pelaku firman-Mu. Mengerjakan kebenaran yang sudah Kau lepaskan lewat hamba-Mu. Biar apa yang sudah disampaikan itu termeterai baik dalam pikiran dan hati kami. Untuk kami kerjakan. Sehingga hidup kami tidak sia-sia. Tapi hidup kami dipenuhi dengan karya dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.